Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska. Saya adalah salah satu tim dosen Kalkulus 1. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai jumlahan Riemann. Jumlahan Riemann merupakan konsep mendasar dalam mempelajari integral. Jumlah Riemann berguna untuk menghitung luasan kurva. Perhatikan gambar jumlah Riemann berikut. Pada kasus ini, kita akan mencari luasan di bawah kurva sumbu X dari X0 sampai X7. X0 sampai X7. Sini kita akan mencari luasan di bawah kurva. Sebagaimana kita tahu bahwa luasan suatu persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk mempermudah mencari luasan di bawah kurva ini, kita membagi ke beberapa persegi panjang. Yang mana panjangnya adalah titik dari sini X bar 6, masing titik antara X5 sampai X6, sini X4 sampai X5, di sini ada X3, X4 yang kita simpulkan dengan masing-masing adalah X1 bar. X1 bar artinya titik antara X0 dan X1, titik X untuk X2 bar adalah titik antara X1 dan X2, X3 bar adalah titik antara X2 dan X3, titik X4 bar adalah titik X3 sampai X4, begitu seterusnya sampai X bar 7. Yang mana jika kita ambil titik dari X bar ini ya menjadi panjang, ya ukuran panjangnya, sedangkan untuk lebarnya adalah selisih antar titik-titik dari sumbu X. Misalnya ini untuk yang ini lebarnya adalah antara X1 sampai X0, selisih antara X1 dan X0. Kemudian untuk yang ini adalah lebarnya antara X2 dan X1. Begitu juga seterusnya. Misalkan fungsi Z sama dengan Fx terdefinisi pada selang tertutup AB. Pada interval AB dibuat partisi menjadi n subinterval yang tidak perlu sama lebarnya. Jadi lebarnya ini tidak perlu sama antara X0 dan X1, X1 dan X2 dan seterusnya. Jadi A di sini ya adalah di titik X0 ini. Sedangkan B adalah titik X7. Kemudian di sini ada yang namanya delta XI. Delta XI adalah selisih antara ya, satu titik dengan titik yang lain. Ya. Jadi XI min XI. Jadi delta XI adalah ini ya, satunya tidak kita gunakan ya. Jadi delta XI ini ya, lebar antara X1, X2, X2, X3. Misalnya yang ini, nah ini adalah delta X. Ini adalah delta X. Ya, kalau misalnya kita mencari delta X1 ya X1 dikurangi X0. Kalau semisal ini adalah delta X2 adalah X2 kurangi X1. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya delta X1 berarti delta X7 berarti X7 dikurangi X6.
Pada tiap subinterval, ambil sebuah titik sebarang xi bar. I sama dengan 1, 2, sampai n, yang mungkin saja titik ujung. Kita sebut sebagai titik sampel. Jumlahan Riemann dari F dinyatakan dengan Rp, ya, R ini adalah Riemann. P, kenapa P? Karena ini partisi, ya, kepanjangan di partisi. Partisi itu artinya pemisah gitu ya. Jadi sama dengan sigma I dari 1 sampai n Fxi bar delta xi. Nilai sebuah jumlahan Riemann tidak tunggal, tergantung pada pemilihan, ya, banyak interval n. Lebar tiap subinterval delta xi. Titik sampel yang digunakan xi bar. Jadi ini ya, X1 bar, X4 bar, X2 bar, ini disebut dengan titik sampel. Suku Fxi bar delta xi pada jumlah Riemann dapat bernilai negatif, sehingga Rp, nilai ini ya, Riemann partition ini juga dapat bernilai negatif. Jadi walaupun jumlah Riemann ini berupa luasan, yang mana sebagaimana kita tahu bahwa luasan itu seharusnya tidak negatif, tapi untuk kasus jumlah Riemann ini bisa negatif. Ini akan menunjukkan bahwa luasannya itu lebih condong di atas sumbu X, dalam artian di kuadran 1, ya, ataukah di kuadran 4, ya, seperti ini yang di bawah ini, ya. Contoh, hitung jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X kuadrat per 1 pada interval negatif 1 sampai 2 menggunakan titik-titik partisi negatif 1 kurang dari negatif 0,5 kurang dari 0 kurang dari 0,5 kurang dari 1 kurang dari 1,5 kurang dari 2 dan titik sampel yang merupakan titik tengah pada subinterval ke I, ya. Jadi kita akan menghitung, ya, suatu luasan, ya, di bawah kurva Fx sama dengan X kuadrat per 1 dengan interval antara negatif 1 sampai 2. Nah, ini terletak di sumbu X, ya, negatif 1 dan 2. Nah, titik partisinya adalah min 1, min setengah, 0, setengah, 1, 1,5 sampai 2. Jika digambarkan, kurva Fx X kuadrat per 1 adalah seperti ini. Ini adalah kurva Fx sama dengan X kuadrat per 1. Sedangkan 0,75 negatif, negatif 0,75, negatif 0,25 ini merupakan titik-titik sampel, yang mana titik-titik ini adalah di tengah-tengah antara titik-titik yang menjadi batas, ya, batas ini, ya, partisinya ini, ya. Jadi dari negatif 1 sampai 2. Jadi kita akan mencari nilai, ya, luasan, ya, di bawah kurva, yang mana X-nya itu dari negatif 1 sampai 2. Untuk mempermudah hal ini, kita membuat partisi-partisi dalam bentuk persegi panjang, yang mana lebarnya, ya, lebarnya masing-masing untuk persegi panjang adalah sama, ya, yaitu setengah, gitu, ya, setengah, lebarnya masing-masing setengah, ya. Untuk panjangnya, ya, panjangnya tergantung nilai dari masing-masing ini, nilai titik sampelnya ini. Untuk negatif 0,75 berarti panjangnya ini adalah 1,5625. Kalau yang ini, ya,
Berarti kita menggunakan F1,75 ini, yaitu 4,0625. Oke. Setelah itu kita mencari luasannya, yaitu misalnya ini 1,5625 kalikan setengah, ya kan? Kemudian yang ini panjang yang ini 1,625 kalikan setengah. Nah, 1,5625 ini dapat dari mana? Yaitu jika 0,75 ini ya dimasukkan dalam fungsi ini, yang artinya kita mencari titik yang di sumbu Y ini berapa gitu, maka dapatkan nilai 1,5625. Begitu juga seterusnya. Sehingga untuk mempermudah perhitungan, setiap komponen fx i bar gini kan, ini semuanya sudah dikalikan dengan setengah karena labelnya semuanya sama gitu. Maka setengah ini bisa didistribusikan di sini gitu ya. Sehingga ketika kita berhasil menjumlahkan nilai fx i semua ya, kemudian kita kalikan dengan setengah, dapatkanlah nilai 5,9375. Nah, nilai ini adalah nilai satuan luas ya dari kurva fx x kuadrat per 1 yang batasi dari negatif 1 sampai 2. Terima kasih. Kemudian kita nanti akan lanjut dengan materi integral tentu.